greenhouse. Ini lo bicara tentang tata gitu loh. Hmm. Nah, tata di sini itu singular gitu loh. Bukan jam. Wah, coba. Nah, ini loh. Ini. Wahyu. Wahyu 5 ayat 7 ya. Wahyu 5 ayat 7 berbicara tentang tata. Tata itu cuma satu gitu loh, dia terus. Ya Kak, saya bicara kalau Ya Wahyu ini. 5 ayat 7 memang cuma satu tahta, cuma Bapa yang ada di atas tahta memberikan gulungan kitab kepada anak Hmm. domba. Yang kita baca, yang kita maksud dua tahta itu ada di Wahyu 22 ayat 3. Oke, Begitu. Wahyu Wahyu 22 22. ayat 3. Oke, bentar. Wahyu, ntar aku 22 ayat buka 3. ya. Silakan, silakan. Kalau Wahyu lebih 22. ayat 3. Bentar. Wahyu 22. Bentar. Wahyu 22 ayat 2 dan 3. 3. Apa 1 dan 3? Coba. Ya 1 dan 3 di situ tata Allah dan tata anak domba di situ. 22 ayat 3 ya. Iya. Mm-mm. Ini kan tentang ini kan, ini Kronos singular. Iya. Ini loh. Coba tarik ke terjemahan bahasa Indonesia, begitu loh maksud saya. Iya, Yang cuma yang di terjemahan Indonesia kita nggak bisa tahu jamak atau jamak atau tunggal. Begitulah bro, kita bukan ahli bahasa di sini. Di sini cuma satu tata. Iya, kalau Di dibilang di sini cuma terjemahan satu Indonesia di tata. mana ada jamak sama tunggal? Coba tarik dari bahasa Kasli ini ke terjemahan, bisa nggak HP apa laptopmu ini? Tarik ke terjemahan bahasa Indonesia, nggak bisa. Supaya kita tahu. Terjemahannya kan, Anda bilang kan ada tata anak domba dan tata anak domba nih, ada tata anak domba dan tata bapak, tata Allah. Ya. Sedangkan di sini tatanya itu cuma bicara tentang satu tata. Iya, coba tarik ke terjemahan bahasa Indonesia, begitu loh. Sama nggak dengan narasimu dengan yang di itu, dengan yang ada di laptop itu? Kalau perlu satu perikop lah diterjemahkan itu dari bahasa Yunani. Silakan diterjemahkanlah bahasa asli itu. Begitu caranya. Jangan cuma mutar-mutar diterjemah apa di bahasa asli. Enggak kan, kita ingin tahu bahasa. nih, bukan terjemahannya udah benar tata, tapi kan kita ingin tahu tata itu 1, 2, 3 tata. Kalau satu itu kan tunggal, dua lebih dari satu kan pasti jamak, betul Ya, kan? begini Cak Lontong, begini sebentar. Coba. Jadi kalau dalam kitab Wahyu, Yohanes itu selalu membedakan antara Allah dan anak domba. Kenapa ditulis anak domba? Ya, supaya membedakan mana Bapa, mana anak domba, mana Yesus Kristus, begitu loh. Oke, saya ikuti narasi kamu. Ada bedanya nih, anak domba punya tata dan Allah punya tata. Bapak punya tatanya, anak domba punya tatanya, betul? Artinya ada dua tata, lebih dari satu tata. Artinya ada tata yang jamak. Karena lebih dari satu. Tetapi di dalam Wahyu 22 ayat 3 tidak pernah dituliskan tata itu lebih dari satu. Semuanya pakai tunggal. Nangkep nggak sih yang ingin aku sampaikan? Saya ikuti yang seperti Anda sampaikan, tata itu lebih dari satu. Ada tata anak domba, ada tata bapak. Artinya ada tata yang lebih dari satu, tata yang jamak. Tetapi di dalam Wahyu 22 ayat 3, ataupun jangankan cuma hanya Wahyu 22 ayat 3, di seluruh kitab Kejadian sampai Wahyu tidak pernah dituliskan tata itu ada tata yang jamak yang lebih dari satu. Semuanya tata itu tunggal. Tata itu kan tata Bapa, satu tata Bapa, satu tata anak. Ada dua tata dong. Iya, tapi satu tata, satu singular tata Bapa, satu Kan ini kan singular bicara tata tentang anak. tata, bro. Iya, Kan tata, bicara masing-masing tata. Ini bicara gini loh, tata anak domba sama tata bapak, artinya tata yang dua dong. Makanya itu yang saya bilang Cak Lontong, sebentar ya. Maka itu saya bilang Cak Lontong dari tadi, mohon maaf ya, saya harus ulang tai lagi ini. Jika kalian memaksakan di situ satu tahta hanya anak domba,
Yesus Kristus selama 33 Saya nggak maksa dulu tata itu adalah tata anak domba, nggak. Saya nggak paksa ke situ, bro. Saya nggak ngomong tata itu harus tata anak domba. Yang saya bilang, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah menuliskan tata itu lebih dari satu. Ya oke, kalau kau bilang di situ satu tahta, apakah saya harus percaya Cak Lontong atau perkataan Yesus dalam Yohanes Lo ini 14? nggak usah percaya Cak Lontong nih, original teksnya cuma satu tata kok, ada tunggal, nggak pernah ditulis tata itu jamak Oh, saya atau baca lebih dari lagi satu. ulang ya, Lontong. Yohanes 14. Cak Sebentar, Lontong. Cak Lontong. Saya baca Yohanes 14 dulu, sebentar Immanuel. Begini. Sebentar Immanuel, saya baca ayat dulu. Kata tahta itu artinya apa? Apakah hanya satu saja artinya itu? Saya mau tanya. Iya, kalau Anda katakan dua kan artinya tronosnya kan dua. Ada Sabar dulu. bukan Tronos tunggal itu, lagi. Tronos itu yang dimaksud di situ, apakah hanya memiliki satu arti saja? Coba kita buka strongnya, dulu. Buka strongnya, terus terjemahkan itu, maka kita akan menemukan di sana pengertiannya itu, dia asal katanya dari kata trau, tempat duduk yang megah, atau dalam pengertian secara implisit berarti kekuasaan atau penguasa. Nah, kita harus melihat konteks pembicaraan itu apa, gitu loh. Kamu pikir bahasa Yunani itu satu kata itu hanya satu arti saja, Gini, seperti bahasa bro, kita Indonesia. Anda nggak nangkap. Kata Aduh. tron itu, makna tata di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu yang tertulis yang namanya tata tidak pernah dituliskan atau dijabarkan Oke. oleh para nabi dan para rasul lebih daripada tata yang Bos. lebih dari satu. Host, saya open cam, besarkan punya saya dulu ya. Ini kan supaya kita paham ya. Jadi kalau mereka hanya memaksa hanya satu pengertian saja ya susah. Itu belajar gimana sih kita belajar kayak gitu? Besarkan host, saya minta izin host. Nah gini, kita sama-sama belajar, kita akan bisa juga lah. Ini kata tron ini ya. Nah dalam strongnya itu 2362 itu kan artinya from. Ini artinya nih ya. Oke ini. Nah, kita coba, saya copy paste nih ya. Jadi diterjemahkan begini. Nah, ini ya, tadi ya, ini ya. Nih. Nah, dalam terjemahnya begini. Tempat duduk yang megah secara implisit berarti kekuasaan atau penguasa. Jadi tron itu tidak selamanya tempat duduk itu, tahta itu. Gitu loh, maksud saya loh. Konteksnya apa dulu juga kita lihat di sana. Kan begitu. Gini deh. Gini, aku kasih kamu bocoran. Enggak, Ya. jangan bocoran. Gini, Ini yang sudah jamak ada. kita copy paste, Dengar. dari pengertiannya. Tata. Jangan melenceng ke mana-mana dulu. Tata yang jamak itu ada. Di mana Sabar tata dulu. yang jamak itu? Sebentar, Sabar dulu. Immanuel. Saya Sebentar. sedang membawa Anda kepada kata tron itu loh. Kata tron Iya. itu loh. Supaya Anda tahu. Kata tron itu tidak memiliki satu arti saja, bro. Gimana sih? Ini sudah buktinya ini. Mau apa kita? Mau bantah ini? Gini Mau bantah ya. ini, bro? Udah, sebentar ya. Jadi kata tata yang jamak, yang lebih daripada satu tata di Alkitab Allah. ada. Tapi dengar ya, Bukan, bro. tapi bukan Iya. berbicara tentang anak domba dan Allah, tetapi berbicara tentang sudah lari. kita. Kamu Kita lari nih, dari konteks sudah. sebentar. Kita yang duduk di tahta itu yang nanti akan menjadi hakim atas kedua suku-suku itu ada dalam Lukas 22 ayat Jangan lari 30. konteks ya. Jangan kebiasaan lari konteks. Supaya Jangan lari Anda konteks. tahu bedanya tata yang lebih dari satu dan tata yang Kita satu-satunya. nggak ngomong lebih dari satu atau apa. Ini loh penjelasan Tronos itu loh. Kamu paham nggak maksud saya? Hah? Kita sedang menjelaskan Tronos itu memiliki pengertian-pengertian yang lain. Maka pahami teks dan konteks itu dalam metode untuk kita mengeksegese itu begitu. Begitu caranya kita, bro. Nggak bisa kita cocok logi, nggak bisa. Kacau, hancur Alkitab, hancur. Gitu loh. Nah, kalau Kita mau hidup di maksakan, Oke, sebentar ya. Jadi Karen, kalau tadi Anda mau mengatakan tata itu lebih dari satu, ya. Kalau Karen kan mengatakan lebih dari satu.
Ya, Tapi tidak ada satupun Allah ya kitab, kata sebentar, Allah. sebentar bro, pelan-pelan. Nah, Tidak ada satupun kitab dari Kejadian sampai Wahyu yang menjelaskan bahwasannya anak domba dan Bapa itu atau Allah itu mempunyai tata yang lebih dari satu. Tetapi ada ayat yang mengatakan tata itu lebih dari satu. Anda mau di mana? Dalam Lukas 22 ayat 30. Itu bicara tentang tata juga. Tapi tata yang lebih daripada satu tata. Itu kepada siapa? Dalam Lukas 22 ayat 30. Itu berbicara kepada kita. Kepada kita yang duduk di tata itu, yang menghakimi kedua suku itu. Jadi kita ini nanti akan duduk di tata-tata juga. Tetapi bukan berarti tata yang sama seperti anak domba atau Allah itu yang cuma hanya satu-satunya tata itu. Secara terminologi bahasa memang beda di situ tata. Tapi Ya. kalau yang disampaikan Karen tadi kan ya singular untuk tata Bapa dan singular untuk tata anak domba begitu. Enggak bro, Jadi nggak ada salah di dalam sana. perkataan Wahyu itu, kalau di dalam narasi, dalam terjemahan Inggris, kalau ada tata yang lebih dari satu, tata untuk anak domba dan tata untuk Allah Bapa, itu udah pasti pakai thrones, udah pakai jamak bro, nggak pakai Oh, singular enggak lah. lagi. Itu Loh, ini kalau buktinya, bicara tata. ini pakainya thrones kok. Lukas 22 ayat 30. Lah iya, Tronos karena Sama-sama tata-tata. pakai Sama nama kok, seperti yang strongnya. di Wahyu 4 ya, Wahyu 4 ayat 4 itu juga bicara tata-tata 24 tua-tua. Ya, Mengapa? itu Tronos. Begini, mengapa pakai kata tahta itu? Itu menggambarkan bahwa anak domba juga itu dia berkuasa, dia Allah juga. Gitu loh, paham nggak? Ya, Kamu calon betul sih. bisa Yang dibicarakan tentang tata ini, Emmanuel, kamu kemana-mana. Iya, Masa kamu 24 tua-tua itu juga sama Aduh, kuasanya? saya tahu, saya paham. Kalian kamu mempersoalkan satu tata, dua tata itu nggak ada persoalan satu dua Enggak, tata kamu itu. tadi bawa strong yang sama. Nanti Sabar kalau dulu. kamu dihadapkan ke tata-tata 24 tua-tua itu strongnya juga Persoalannya sama. begini. Persoalannya begini, kamu hanya pengen tahu satu dua tata aja itu yang kamu mau tahu. Bukan Astaga. itu, makanya kamu nggak nyambung loh, Immanuel. Kamu cuma Nggak gede nyambung suara gimana, doang bro? gitu loh. Nggak nyambung gimana, bro? Tadi Kamu tuh kan yang memaksa. kami Kamu memaksa bahas. begini, saya tahu. Kamu memaksa tahta itu harus ada satu saja karena hanya ada satu Enggak. Yesus. Hanya itu kan itu. Tidak. Gimana Tata enggak? itu lebih dari satu juga ada. Bukan berarti cuma hanya satu-satunya. Makanya kamu itu nggak nyambung dari tadi. Ya sudah, kalau begitu kamu harus terima bahwa ada tata, ada bapak, ada anak. Itu dia konsekuensinya. Gini. Makanya kamu dengar dulu sebelum kamu ngoceh. Kamu Enggak, bro. Kamu kan nggak memaksa. nyambung dari tadi. Kamu Saya memaksa bilang. supaya anak domba itu juga adalah bapak. Iya kan? Dengar. Enggak, saya tanya. Di dalam Alkitab. Ya, dengar. Dalam kitab kejadian sampai Wahyu, kalau berbicara tentang tata, yang berbicara tentang anak domba dan tata Allah. Sebentar, bro. Sebentar, aku selesaikan dikit. Jangan Supaya paksa logik. membedakan tata di dalam kejadian sampai Wahyu yang berbicara tentang anak domba dan Allah Bapa itu cuma satu, nggak ada lebih dari singular atau nggak ada jamaknya. Kita masalahnya Tetapi ini sebentar tahta dulu. atau kita persoalannya anak Aduh. domba Allah. Sebentar dulu, Makanya. kamu nih belum. Tetapi tata yang sama, strong yang sama, berbicara di luar anak domba dan Allah Bapa itu banyak. Oh, kita nggak Termasuk ngomong itu, kita tua-tua. nggak ngomong tahta yang lain. Kita nggak ngomong, nggak ada urusan dengan tahta Iya, yang lain. tapi kan kamu bawa Kita- strong yang sama. Kita berurusan. Gini. Bentar. Kita Kamu bilang berurusan. kamu nggak bicara tata yang lain, tapi Begini, kamu bawa bro, strongnya, begini. strongnya sama. Anda kan menolak bahwa di sorga sana ada Bapa, ada anak. Itu yang Anda tolak. Kan begitu. Makanya Anda paksakan bahwa di sana hanya ada satu tahta saja untuk mendukung. Dengar. Yang begitu kamu bawa juga, Pak. strong tadi, yang kamu bawa strongnya, bahwasannya strongnya anak domba, tata anak domba itu tata Allah Bapa itu strongnya sama dengan strong yang juga kepada Sabar tua-tua dulu. itu. Kamu tahu nggak kenapa saya buka strong itu? Supaya saya kasih tahu sama kamu, Cak Lontong, bahwa kata tron itu bukan hanya satu arti saja. Iya, tapi untuk tua-tua itu Paham juga nggak? sama, strongnya juga sama kok. Paham nggak? Nggak, kamu paham nggak? maksudnya? Strong yang kamu bawa itu. Jadi nggak ada persoalan satu dua tahta itu nggak ada urusan, gitu loh.
Nyambung. Mungkin kita harus ikuti terminologinya Cak Lontong. Jadi gini Cak Lontong, kalau 24 tua itu dituliskan tahta untuk tua-tua 1, tahta untuk tua-tua 2, itu pasti singular. Tapi karena disebutkan tahta-tahta, 24 tahta pasti itu jamak, plural. Tata Gitu sama loh. tua-tua itu jamak, bro. Lah iya makanya karena Karena lebih disebutkan dari secara satu. bersamaan. Iya, karena lebih dari beda- satu. Nah makanya, tapi beda dengan tahta Bapa, tahta Allah, itu kan satu singular. Sama, bro. Nanti tahta anak domba juga singular, ya sama-sama Jadi singular gini, memang. Gini loh. Di dalam tata tua-tua itu dengan jelas mengatakan itu jamak. Lebih Betul, daripada satu iya. tata karena Iya. tua-tua itu lebih dari satu orang. Ya, Ya, sampai sini dulu ya pelan-pelan ya, bro ya. Tapi kan itu Karena digabung. sebentar pelan-pelan, bro. Kalau berbicara tentang tata tua-tua, itu jelas banget tata itu ditulis jamak karena tua-tua itu lebih dari satu orang, Setuju, makanya dituliskan setuju. jamak. Nah, tentang anak domba dan Allah Bapa, kalau tatanya juga sama seperti tua-tua yang lebih dari satu, pasti jamak. Karena Tapi disebutkan nggak secara ditulis terpisah. jamak, tapi tetap ditulis tunggal. Lah ya karena disebut secara terpisah satu-satu. Kalau untuk tua-tua itu kan secara bersamaan gitu loh. Jadi makanya coba dengerin ya pelan-pelan ya. Sama seperti di Lukas tadi, ya toh, bahwa kita itu kan menyebut secara bersamaan, makanya itu plural. Tapi pada saat menyebut tahta Bapa, itu kan spesifik untuk satu pribadi, makanya singular. Demikian juga pada waktu menyebut tahta untuk anak domba. Itu Loh, di sini kan disebut satu pribadi, bareng, makanya bro, singular. dalam Wahyu 22 ayat 3. Enggak dong, And the terpisah dong, throne of tahta God Bapa and dan of tahta the anak Lamb, domba. gitu loh. Coba kamu lihat originalnya. Kan di situ ditulis the throne of the God and of the Lamb. Tata Allah Bapa Allah dan tata anak domba. Ada pakai kai kok dan. Tapi kan tatanya Nah, iya. singular. Kan disebutkan bareng. Bagaimana disebutkan terpisah? Makanya Coba kan Anda tadi buka. Rukeron juga udah membawa ke Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Di situ udah jelas ada dua pribadi. Enggak. Dalam Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3 itu berbicara tentang tata Allah dan tata anak domba bareng di ayat yang sama. Ada pakai kata N lagi. Ya. Di situ Tadi karena tidak Saya hanya mau bertanya begini. Lontong nih. Tahta yang dimaksud di sana apa artinya? Tempat duduk kah? Atau itu melambangkan Ini nggak nyambung, Immanuel. Alah, Kita bukan bicara nggak tentang tata nyambung. yang Kamu jamak tahu nggak sama kita tunggal. aduh, Kamu hai, arti tata inilah. lagi. Aduh, kamu kemana-mana sih? coba lihat Saya- Wahyu 22 ayat 3. Eh, Baca dulu. saya kayaknya paham sih maksudnya Pak Lontong ya. Cak Lontong maksudnya itu walaupun di sana disebutkan ada bapak dan anak, tapi tatanya cuma satu. Di situ menunjukkan bahwa bapak dan anak itu satu gitu. Karena tata dia cuma satu. Iya, Nah, satu menurut Pak apa? Immanuel Saya dan mau Pak tanya satu Karen, apa? Satu apa? ya mereka satu. Jadi Allah Iya, satu apa? bapak Jelaskan dengan dulu. anak Satu itu apa? satu Satu apa? sosok gitu, satu pribadi gitu kan. Satu Secara pribadi. tatanya karena satu gitu. Oke, sudah. Berarti kalian memiliki satu pemahaman bahwa Allah itu hanya satu saja. Ya menurut Cak Lontong loh ya, Hanya bukan satu saya saja, Bang. satu, nggak ada yang lain Ayat lagi. ini gini loh. Saya berarti begini. menjelaskan ayat. Sebentar, Begini. Immanuel. Santai dulu, Immanuel, pelan-pelan lah, Immanuel. Nah, kita Aduh, sudah kamu tahu, nih- Kita sudah dapat kan? Enggak. Kita sudah dapat kesimpulannya Enggak, bahwa teman ini, bahwa bro, Allah itu hanya disconnect. satu saja dalam pemahaman Gini, kalian. Sebentar. Bro disconnect ini bukan Kristen. Bro disconnect, aku menjelaskan ayat Wahyu 22 ayat 3. Dia dapat, dia mengerti. Di sini ayat yang sama berbicara Loh, tentang konsepnya tata. kan karena Dengar dulu, konsep aduh. mereka Allah itu tunggal Dengar. dalam bilangan Aduh, hanya kamu nih satu ngoceh saja. terus dari tadi. Gitu loh. Kamu nanya kemana-mana. Di sini bicara Lari tata itu kemana-mana. cuma satu, meskipun berbicara tentang tata anak domba dan tata Allah. Sama seperti gini. Dengan juga yang dalam Lukas 22 ayat 30 yang berbicara tentang tata kita yang akan menghakimi kedua belas suku itu di situ jamak, tata yang lebih dari satu. Sedangkan sama juga dalam Wahyu 22 ayat 3 di situ subjeknya dua. Kalau Anda ingin katakan subjek itu dua, ada Bapa, ada Allah, ada anak domba.
Tetapi tatanya satu, singular, tunggal. Tetapi tua-tua, 24 tua-tua itu dengan jelas tata itu lebih dari satu, yaitu jama. Itulah yang kita tuh memaksakan pikiran kita, bro. Anda sedang Kamu paksakan ketawa- pikiran Anda memahami kamu ketawa bahwa kenapa? Kamu ketawa Anda, atas Anda keapaan? memahami tahta yang dimaksud itu ya seperti pemahamanmu, dia harus singular, nggak boleh karena dia hanya ada satu Allah saja, berarti harus satu saja tahta di situ. Bukan Yang saya maksudkan aku, tadi, bukan Aduh. aku, tetapi original teksnya menuliskan itu Nah, tunggal, bukan sabar cak dulu, lontong. sabar dulu. Maka saya buka tadi itu strongnya itu kata tahta itu bukan hanya itu saja artinya, kan sudah tadi dijelaskan. Kok ke Itu berbicara strongnya juga tentang lagi? Kamu kok buka Aduh. strongnya Tata sih? Kita Aduh, nggak bicara aduh. strongnya Tata. Kita Aduh. bicara tentang Tata yang tunggal sama Tata yang jamak. Anda, di sini, Sama-sama dengan loh, sosok yang lebih dari satu. Kamu sedang menjelaskan tahta dalam pengertian yang tempat duduk itu kan? Kan? Iya nggak? Duh, capek deh nih orang. Lanjutlah, host. Kamu sedang menjelaskan tahta yang tempat duduk itu kan? Asam lambung aku udah mulai naik, host. Sabar Aku dulu, bro. minum minyak Yang rem aku dulu, mau cari jelaskan minyak sama rem. kamu Coba. di situ, kata tahta itu juga itu berarti kekuasaan atau penguasa. Jadi ketika kamu melihat kitab Wahyu, itu adalah kitab yang penuh dengan simbol-simbol. Paham nggak? Kamu nggak bisa menyimpulkannya sesuai dengan letter leg. Gitu maksud saya. Maka kamu harus buka strongnya, lihat lagi konteksnya apa. Maka di situ kita bisa lihat apa maksudnya kata tahta itu. Apakah dia benar-benar tempat duduk atau dia berbicara tentang artinya kekuasaan atau menunjukkan penguasa. Kan begitu. Bro Jadi disconnect. kalau tak lihat Beneran gini, nyambung nggak Kak sih? Lontong ini kan bicara tahta ini dipaksakan dua, dipaksakan satu untuk memahami bahwa satu pribadi itu loh yang Iya. masalah kan di situ Cak Paksakan Lontong. teman-teman, Pak siapa nih? Pak Paul, bukan saya yang paksakan satu. Tetapi Enggak, saya- Wahyu kalau 22 begitu, ayat 3, original kalau teks yang menuliskan Tata itu satu. Kamu tunggal, Kalau bukan berdasarkan saya begini. memaksakan. Bagaimana sih? Kalau Bro Walaupun Lontong, tatanya satu, Cak Lontong, bukan berarti satu pribadi. begini, kalau Cak Lontong memaksa kata tahta itu adalah tempat duduk, Gini, sebentar. Walaupun itu satu, kalau Anda katakan jangan paksakan itu satu pribadi, saya nggak mengarah ke satu pribadi dulu, bro. Tetapi di ayat itu ada dua subjek di sini. Ada subjeknya anak domba, ada subjeknya Allah. Tetapi tahtanya satu. Ini yang tertulis di dalam Wahyu 22 ayat 3. iya. Saya tanya tahta itu Ya. apa? Yang kamu Aduh. maksudkan, tahta itu apa? Iya, Buat kalau dulu, memahaminya dari Bro Immanuel, ya sekalipun tahta itu dipahami satu, tidak masalah kalau itu kekuasaan kan ada kekuasaan Allah dan kekuasaan anak domba. Begitu. Iya, itu maksud kita menjelaskan kepada Cak Lontong ini. Sedangkan Cak Lontong memandang tahta itu adalah tempat duduk. Kan begitu. Kita memahami tahta di sini itu berbicara Kalau kekuasaan. saya ikutin Kalau analogi si berbicara anak si kekuasaan ya singular Immanuel, dong, dia singular. kalau Gitu. saya ikuti analogi si Immanuel, artinya tua-tua itu strongnya juga sama. Apakah salah. 24 tua-tua itu juga mempunyai Tua. kuasa yang sama? Tua itu bukan Allah. Ah, gimana sih kamu? Loh, Ngaco. strongnya sama. Strongnya sama loh tatanya. Coba kamu buka. Urusannya sama tua, saya tanya. Coba buka Saya strong tanya. yang Apa 24 urusannya- tua-tua itu apa yang duduk di urusannya? tata. Coba. Maka begini. Coba. Maka Gimana? kita memahami kata tahta di sana itu bukan tempat duduk. Enggak, sebentar dulu. bukan 24 tempat tua-tua duduk. itu juga Itu bukan pakai tempat strong duduk yang sama kan, artinya. tata kan? Nggak, sabar dulu. Sama nggak? Itu berbicara kekuasaan. Enggak sama enggak Gitu loh. strongnya? Nggak, sabar dulu. Bukan persoalan strongnya ini. Ini Nah, sekarang kamu memaknai nggak mau ke kata strongnya itu. lagi yang kedua tua-tua. Kita Bagaimana sih memaknai kamu? kata itu, Cak Lontong, karena Lanjut. kamu memahami kata tahta itu tempat duduk, gitu loh. Itu kan pemahamanmu.
Maka nggak akan nyambung, Cak Lontong, karena kamu memaksa tahta itu tempat duduk. Maka kamu paksakan tahta itu harus ada satu. Kan begitu. Gimana sih? Ya, kalau memaksakan doktrin ya Cak Lontong jago. Iya, nggak boleh begitu dong, Cak Lontong, paksakan maumu. Mas Yova kalah sama Cak Lontong ini. Mengapa dia singular di situ? Tahta itu singular. Itu berbicara kekuasaan. Paham nggak? Maka dia singular. Itu bukan berbicara tentang tahta tempat duduk, Cak Lontong. Makanya kita banyak belajar lagi deh. Kita harus banyak belajar lagi, Cak Lontong. Nggak bisa kita main eksegese tanpa melihat secara ini. Aduh, hai kacau, hancur kitab suciku ini. Alkitabku hancur loh. Gitu ya Bang Jul ya, biar Bang Jul tahu gitu. Jadi nggak sembarang orang mengeksegese Alkitab gitu ya. Saya rasa di tempat Bang Jul juga mengeksegese Al-Quran itu ada cara-caranya, kaidah-kaidahnya, sembarangan aja. Mana bisa sama udel kita. Kacau kalau kayak gitu, kacau, hancur gitu loh kitab kita itu dibuat. Atau gini aja deh, saya yang nanya, jadi dijawab masing-masing. Buat Pak Immanuel, dengan buat Pak Paul, dengan Cak Lontong. Nah, tahta itu sepengetahuan saya, pengertiannya itu kan kursi atau simbol kursi kekuasaan yang dijalankan oleh seorang, yang dibelikan oleh seorang untuk menjalankan kekuasaan. Nah, tahta itu apakah harus dijalankan oleh seorang saja atau satu sosok figur, atau tahta itu bisa dijalankan oleh dua sosok atau dua figur? Coba Pak Immanuel dulu. Pertanyaan itu sudah salah. Karena kalau kita berbicara tahta Allah, berarti tahta Bapa, Anak itu artinya mereka sama-sama penguasa, mereka sama-sama berkuasa. Itu menunjukkan bahwa Anak juga Allah, gitu loh. Hakikatnya. Satu hakikat, Bapa dan Anak itu, mereka sama-sama penguasa, gitu aja. Itu justru ayat itu menjelaskan siapa itu Yesus, sang anak domba itu. Dia Allah itu sendiri juga, dia adalah Allah juga, gitu loh. Iya, Pak Immanuel, mohon maaf ya, saya bertanya tadi itu bukan sekedar karena ingin tanya saja, karena saya juga membaca bahwa pengertian dari tahta itu adalah, sabar ya, saya ulang lagi ya, jangan sampai saya yang salah ya. Ya, tahta atau singgasana adalah kursi duduk resmi. Kursi duduk ini kan simbol saja ya. Kursi duduk resmi bagi seorang penguasa. Iya. Garis bawahi ya, kursi duduk ini cuma simbol aja ya. Jangan dimaknai bahwa itu murni fisiknya kursi. Itu yang saya maksud. Makanya pertanyaan saya arahnya ke situ. Nah, Pak Cak Lontong, kalau menurut Cak Lontong gimana, Cak? Iya, kalau saya ya satu-satunya misalnya tidak ada lagi selain Jokowi yang duduk di tahta atau penguasa sebagai presiden RI. Iya, Karena Jokowi tumpuk bukan penguasa Allah. itu satu-satunya gitu loh. Nggak, kita kalau saya Jokowi- pakai analogi gitu loh. Jadi nggak mungkin ada penguasa yang lebih dari satu. Begini. Siapa? Begini, saya Pak Immanuel jelaskan. tadi kan sudah menjawab menurut Pak Immanuel. Tahan dulu ya. Saya tanggapi Pak, pernyataan Anda. Saya tidak kasih kesempatan dulu untuk menanggapi ya. Enggak. Pak Immanuel sudah Termasuk, menjawab, Cak saya ada Lontong supaya sudah kasih tahu. menjawab. Saya kasih tahu dulu. Menurut pemahaman Cak Lontong, sekarang Pak Saya- Paul. Menurut Pak Paul gimana Pak Paul? Enggak, saya mewakili Pak Paul. Tahan dulu Pak Immanuel. Pak Immanuel dengan Pak Paul beda. Pak Pak Paul Paul ini izinkan saya kalau nggak tidak ngomong. salah Unitarian. Pak Paul, silakan Pak Paul. Pak Paul Jadi- punya pendapat sendiri loh ya. Oke, Jangan jadi diwakili kalau orang Wahyu lain. 3, di Wahyu 3 itu dikatakan barang siapa menang akan aku dudukkan di atas tahtaku. Ini Yesus yang ngomong. Yaitu sama seperti aku yang telah diberikan oleh Bapa duduk di atas tahtanya. Jadi memang di sini nggak bicara secara spesifik apa bentuk kursi atau tahta ya, tapi kekuasaan. Jadi disitulah harus dipahami bahwa ada pribadi Bapa, ada pribadi anak domba, dan ada pribadi orang-orang pengikutnya yang menang, begitu loh. Jadi kan Nah, menurut harus Pak Paul dipahami. di situ tahta di situ atau kekuasaan di situ ditempati oleh berapa? Satu saja
Yesus atau Allah saja atau dua-duanya? Jadi kekuasaan itu ya toh dari Bapa diserahkan, dijalankan oleh Yesus, makanya diberi kuasa di bumi dan di surga, memerintah bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Nah, berarti Jelas dari itu. Bapa tadi sudah diberikan kepada Yesus gitu ya. Ya, Berarti yang memegang tahta tersebut sudah Yesus gitu ya. Oke, siap. Menurut Pak Paul demikian. Bang Rian, menurut Mas Rian gimana nih? Ayo, kita kasih kesempatan ngomong. Mas Rian dari tadi kasihan nyimak aja. Mas Rian, ada ketiduran dia. Ada ke Pak Karen, gimana Pak Karen? Ini pendapat hak untuk menyampaikan pendapat masing-masing ya. Silakan Pak Karen. Saya sependapat dengan Paul ya. Ya, karena saya memahami ada dua sosok di situ. Ya, jadi Yesus telah memegang kekuasaan dari Bapa. Ya. Jadi tahta di dalam ayat itu, Wahyu 22 ayat 3 itu bicara tentang kekuasaan, bukan tempat duduk. Berarti di situ ada dua sosok maknanya. Ya Bapa, ya sang anak domba, ya anak domba, begitu maknanya. Ya, berarti tahta tadi itu atau kekuasaan tadi itu dari Bapa sudah diberikan kepada anaknya gitu Pak ya. Dilimpahkan, Pada Yesus. diwariskan. Diwariskan. Berarti kan artinya pengertian dari Pak Paul dengan Pak Karen juga bahwa Bapak ini sudah tidak memegang tahta lagi kan, karena tahtanya sudah dilimpahkan kepada anaknya gitu kan. Seperti itu. Oke, berarti ya hampir klop juga sih dengan Cak Lontong, karena tadi satu aja tahta yang dikuasai oleh satu sosok gitu. Iya, tapi begini dong, Disko. Kalau Cak Lontong, dia memahami Yesus satu-satunya Bapa, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Jadi Allah yang ada di kitab Wahyu itu adalah Yesus itu sendiri. Oh salah, enggak cocok. Nggak mau saya. Akan sesuai pemahamannya Cak Lontong, Pak. Cak Lontong kan JO, jadi pemahamannya sudah ya memang seperti itu gitu loh. Makanya ketika tadi Cak Lontong dia menyampaikan tafsiran itu, iya. Yang saya bantah dari JO satu saja, nggak banyak. Saya mengakui Yesus Bapa, Yesus Allah, Yesus Tuhan, amin. Tetapi bukan satu-satunya, begitu loh. Oke, berarti sudah yang namanya Allah sudah kalau agak di kitab Wahyu. Sudah agak jelas ya perbedaan tadi itu. Oke, silakan dilanjut. Kalau bisa, karena sudah jelas perbedaan itu, ya sekarang lanjut saja. Mau masih lanjut bicara soal tahta atau yang lain gitu. Udah besok Oke, mau Pak Paul. keluar kota soalnya ke Jakarta. Oke, Pak Paul, sehat-sehat selalu Pak Paul. Ya, terima kasih Ya. teman-teman. Ya, siap. Sampai ketemu, Bapak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya. Ya. Oke, Cak Lontong, Pak Karen, Pak Immanuel, silakan dilanjut. Mau masuk ke tema baru atau masih melanjutkan itu terserah saja. Kalau melanjutkan itu bakal berputar di situ saja Pak, karena memang sudah beda pemahaman kan. Tapi kalaupun mau dilanjut ya silahkan dicari perbedaan ayat ataupun perbedaan pemahaman tentang ayat ya silahkan saja. Kalau saya berpandangan bahwa yang berkuasa di sana ya Allah Tritunggal itu, karena mereka tak terpisahkan. Jadi walaupun dalam hal itu Bapa telah menyerahkan kepada Yesus kekuasaannya, bukan berarti Bapa lalu meninggalkan tahta toh. Seperti yang Bro Disconnect katakan tadi, ya nggak demikian dong. Iya Pak Immanuel. Saya nyoba buat memahami pemahaman dari Cak Lontong dan saya coba mencoba memahami pemahaman dari Pak Immanuel tadi. Saya paham sebenarnya. Yang kedua yang saya jelaskan bahwa Allah di dalam Alkitab itu berbeda gitu loh. Berbeda dari pengertian Allah-Allah yang lain. Maka dijelaskan dalam Alkitab ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Kenapa dia tidak 4? Kenapa dia tidak 2? Kenapa dia tidak 1? Ya karena memang demikian. Alkitab menjelaskan demikian, ya kita terima. Jadi nggak bisa kita komplain bahwa lo kok ada 3 pribadi berarti ada 3 Allah. Oh, salah, kita yang salah itu memahaminya. Tapi menurut Pak Karen itu hanya 2 Pak Immanuel. Loh, lalu Allah Roh Kudus kemana? Kemana Pak Karen? Kayaknya Pak Karen belum nemuin di tuh. dalam Bapa dan di dalam Kristus. Saya akan buka satu ayat membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah juga.
Iya, Oke? saya mengaminkan Roh Kudus adalah Allah, tetapi Roh Kudus itu bertahta di dalam Bapa dan di dalam Iya, Kristus. karena mereka satu kesatuan yang tak terpisahkan. Gitu saja, selesai. Iya, sudah itu saja. Makanya saya Iya. bilang, saya mengaminkan, tetapi kalau lihat dari konteks Wahyu 22 ayat 2, Roh Kudus bukan tidak mempunyai tahta, Ya, tapi Roh Kudus betul. bertahta di dalam Kristus dan di dalam Bapa. Ada di dalam, bukan di atas kekuasaan, bukan di Iya. atas tempat duduk, begitu loh. Maka pemahaman kita tentang apa? Tentang tahta itu nggak bisa kita melihat bahwa mereka berjejer, Bapa di tengah, Yesus samping kiri, Roh Kudus samping kanan. Itu pemikiran Pak Lontong, itu mikirkannya Allah begitu. Nggak begitu dong. Makanya Allah Tritunggal itu sudah benar. Tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat dalam kesatuan yang sempurna. Gitu dia. Itu sudah benar Tritunggal itu. Maka saya heran kalau ada orang yang berusaha menolak Tritunggal itu. Itu sudah melenceng dari Alkitab. Maka dia sedang menjelaskan Allah yang lain, saya katakannya. Ketika orang itu menolak Allah Tritunggal, maka dia sedang menjelaskan Allah yang lain, entah dari konsep yang lain atau dalam konsep pikirnya. Itu saja. Begitu Bang Jul, Bang Disconnect. Alkitab menjelaskan Allah Tritunggal itu. Dialah penguasa. Seandainya isi pikiran saya hilangkan itu semua doktrin, lalu saya membaca Alkitab dari awal sampai Wahyu, itu memang mengarah jelas bahwa ada Allah Bapa, ada Yesus anak tunggal Bapa, dan ada Roh Kudus. Betul. Jadi Saya nggak perlu berpikir doktrin itu jelas. sekalipun kata Tritunggal itu dibuang, maka dia tidak akan pernah menghilangkan pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu ada. Karena memang dia ada dalam kekekalan. Dari kekal kepada kekal. Buang saja kata Tritunggal itu nggak masalah. Kalau memang nggak mau dipakai kata Tritunggal itu. Tapi tidak bisa merubah bahwa Allah dalam Alkitab itu ya begitu. Gitu loh. Oke, kita sapa dulu sahabat kita yang baru datang, Pak Cornelius. Selamat malam menjelang pagi. Selamat malam menjelang pagi Pak Disconnect. Siap, sehat-sehat Pak ya. Sehat-sehat, puji Tuhan, sehat-sehat Pak. Iya, sudah menyimak Pak dari tadi Pak pembahasan dari Baru teman-teman. 2 menit saya menyimak nih. Oh iya, nanti silahkan dilanjutkan menyimak sampai dapat poinnya, silahkan masuk ya. Cak Lontong, ada yang bisa ditanggapi? Ya, kalau dari tadi yang saya mulainya dengan Pak Karen, kalau Pak Karen itu sudah dalam imannya Pak Karen, penguasa itu ada dua. Ada penguasa Bapak dan penguasa anak. Itu dalam yang diskusi tadi dari awalnya. Kalau saya kan penguasa itu kan cuma tunggal, satu-satunya dia. Iya. Itu. Jadi kalau dari teman-teman Tritunggal, penguasa itu ada tiga. Tiga yang mengatakan mereka itu bergabung menjadi satu penguasa. Kalau teman-teman Tritunggal seperti itu. Tetapi dengan Pak Karen kalau dengan Pak Karen saya lebih suka, kenapa? Karena Pak Karen lebih jujur. Pak Karen dengan jelas mengatakan penguasa itu dua. Nanti itu bicara tentang tata yang dua, tata itu bukan tempat duduk yang dua ya, tapi penguasa yang dua, artinya ada dua penguasa di dalam dalam pemerintah dalam suatu kerajaan. Misalnya kalau saya ambil analogi, kalau saya satu-satunya, hanya dialah raja, itu satu-satunya, nggak ada lagi yang di luar dia. Gitu aja Pak Disconnect. Setuju ya Pak Karen? Ya, setuju. Kalau saya 2, kalau Bapak Cak Lontong 1. Iya gitu. Terserah. Lebih enak dengan Pak Karen. Kalau sama Immanuel ini udah 3, bilang 3 bukan 1, udah 1 kita bilang 1 ya enggak 3 katanya. Kita capek gitu loh. Saya nggak mau capek. Nggak masalah. Karena saya menjelaskan apa yang Alkitab katakan. Gitu loh. Jadi Nggak masalah. begini, Kamu nggak sepaham Cak. sama saya nggak masalah. Mereka memahami, Immanuel mungkin dari Katolik, mereka memahami 3 Tuhan. Enggak, saya Kristen. Oh, bukan dari Katolik ya? Yang bilang yang Tritunggal bukan 3 Tuhan. Dari mana? Konsepnya salah lah kalau kamu mengatakan itu 3 Tuhan. Tidak, kalau dari Katolik memang seperti itu Immanuel. Kita nggak bisa bantah. Saya kira dari... Enggak, saya Kristen. Iya, maksudnya bukan dari Katolik berarti.
Katolik pun percaya Allah Tritunggal itu, Bapa, Anak, Iya, Roh Kudus. tapi maksudnya kalau Katolik mereka lebih spesifik, mereka lebih jujur, mereka mengatakan tiga Tuhan, begitu loh, Oh enggak, Bapa, Tritunggal Roh bukan Kudus itu Tritunggal tiga bukan tiga Tuhan. Tuhan. Dari mana ceritanya Tritunggal tiga Tuhan? Oh, kalau tiga manunggal satu itu Protestan, begitu loh. Berarti Enggak. Protestan Immanuel. Tiga Tuhan tuh dari mana? Saya tidak mengerti juga, makanya saya bilang saya mempercayai dua Tuhan, tidak kayak Katolik mempercayai tiga Tuhan. Kalau di Protestan setahu saya tiga manunggal Berarti satu. berarti berarti Jadi Bang Karen, berarti saya boleh jujur Bang Karen bukan Kristen berarti kan? saya karismatik, bro. Oh, karismatik kan berarti itu kan aliran. Bukan ini. Saya Kristen karismatik. Ya, kalau Kristen setahu saya itu sejak abad pertama sampai sekarang itu percaya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Ya, di gereja juga kami diajarkan demikian, tetapi Ya yang kan? kami imani sesuai tertulis letterlet ada dua. Hmm? Lalu Nah, ini kebetulan lalu Roh Pak Kudus kemana? Cornelius, kebetulan Pak Cornelius ini Katolik nih. Cornelius bahwa Roh Kudus itu ada di dalam Bapa dan di dalam Yesus, bertahta di dalam Bapa. Ya, jadi siapa itu Roh Kudus? Jadi siapa itu Roh Kudus? Ya, Roh Kudus ada Roh Bapa dan Roh Anak itu sendiri. Oh, siapa bilang? Penolong Iya, yang kita lain kan Wahyu Yesus. 5 ayat 6 tadi kan mengkonfirmasi Yesus memiliki 7 roh Allah. Enggak, 7 roh Allah itu bukan berarti ada 7 Allah. Oh, jadi saya maksud bukan 7 Allah, saya tidak bicara 7 Allah. Iya. Di setiap orang yang diurapi para nabi, saya juga diberikan Roh Kudus, apakah banyak sekali berarti Roh Kudus? Apa betul Luga bilang bahwa Roh Kudus bisa melahirkan? Kan jadi tambah lucu juga. Kata melahirkan itu apakah kamu pahami secara jasmani? Secara ini? Atau pemaknaan Iya. kamu apa? Kalau Ketika Yesus pemaknaan ngomong saya, ketika Yesus ngomong sama Nikodemus, bagaimana orang itu bisa masuk kerajaan Allah? Orang itu harus dilahirkan kembali. Lah kan Nikodemus berpikirnya lahir secara jasmani, tapi itu kan dilahirkan oleh Roh Kudus. paham. Iya. Maka kita harus memahami bahwa Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus juga Allah. Roh Kudus itu pribadi loh. Jangan lupa. Iya, saya kan sadar tadi aminkan. Cuma di Iya. dalam konteks ini kami mempercayai bahwa ada dua pribadi dua oknum saja yang ada yang sering dibahas dalam kitab Wahyu. Kemana Roh Kudusnya? Kenapa tidak ada pembahasan? Karena Roh Kudus ada di dalam Bapa. Bukan Dan ada berarti di dalam dia Yesus. tidak ada toh. Bukan tidak ada. Nggak Iya, mengerti sih, iya artinya bukan berarti dia tidak ada, berarti tetap ada tiga pribadi Dia ada. tunggal itu. Iya, dia ada, tetapi dia tidak memiliki tahta sesuai dengan yang ada di Siapa kitab Wahyu. bilang? Siapa bilang? Kalau kita berbicara tata itu adalah kuasa, maka Roh Kudus juga dia berkuasa karena dia Allah. Begini, Immanuel. Jadi pemahaman kita, kenapa kita membilang ada dua Tuhan, bukan berarti Roh Kudus Enggak, kita kita nggak tidak ngomong ngitung. kita nggak ngomong 2 atau 3 tuh, kita nggak ngomong itu loh. Kalau berbicara Allah Tritunggal itu kita bukan berbicara keberapaan Allah, bro. Tapi kebagaimanaan Allah yang misteri itu yang dijelaskan oleh Alkitab kita. Bahwa di dalam Alkitab itu menyatakan bahwa Allah itu satu tetapi bukan satu sebiji gitu. Tapi dalam 3 pribadi yang kita kenal ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Itu dia, Iya, tapi clear. yang kita dua cak lontong dari tadi bahas di kitab Wahyu, itu cuma ada 2 oknum. Oke. Roh Kudusnya kita tidak bahas karena kenapa? Karena Roh Kudus itu kalau menurut Calontong ada di dalam Yesus. Sama di saya juga ada di dalam Yesus. Begitu loh. Yang Iya. kita permasalahkan dengan Cak Lontong mempercayai bahwa di sorga itu cuma ada Yesus tok, Bapa tidak ada. Jadi Bapa dan Roh Kudus itu ada di dalam Yesus semua, begitu loh, Cak Immanuel. Ya, itu pemahaman Wanes itu sama dengan seperti Pemahaman keliru pemahaman itu. Allah itu satu pribadi saja. Jadi Bapa itu adalah Yesus, Kalau kita- Yesus nanti jadi Roh Kudus. Kan itu pemahaman mereka. Nah, Kalau kita tidak, Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Iya. Bapa, 2 Iya, oknum, betul. bukan 1 oknum. Betul itu. Jadi saya Begitu. coba buka kisah para rasul, kisah 5 ayat 4.
Nah, dalam Kisah 5 ayat 4 itu saya bacakan aja ya ayat 4-nya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ini dalam Ananias dan Safira itu. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu? Dalam hatimu engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Itu konteksnya itu berbicara tentang Roh Kudus. Dia mendukakan menganukan Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa saja, tapi di situ jelaskan Allah juga, pribadi juga dia. Maka kalau kita berbicara siapa yang berkuasa di kerajaan surga, ya Allah Tritunggal. Itu dia jawabannya. Ketiganya yang Esa itu. Tapi walaupun tiga pribadi, bukan tiga, ada tiga Tuhan atau tiga Allah. Itu salah konsepnya itu. Iya, Pak Karen dengan Pak Immanuel ada sedikit pendekatan sepemahaman nggak? Atau masih ada perbedaan? Ada persamaan, cuma dalam pemahaman saya nggak tahu. Cuma yang saya pahami begini, Allah di dalam Alkitab itu dia satu, tetapi bukan satu dalam bilangan, tapi satu dalam kesatuan, gitu loh. Satu dalam kesatuan. Nah, Allah yang satu dalam kesatuan itu menyatakan diri kepada kita dan kita kenal itu, maka kita kenal pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Oke, siapa Immanuel? Kita beri kesempatan saudara kita dari Katolik dulu ya buat menjelaskan. Mungkin Pak Cornelis ini juga ada sedikit perbedaan dengan Pak Immanuel dengan Pak Karen. Kalau dengan Cak Lontong sudah tentu berbeda ya. Silakan Pak Cornelis. Ya, terima kasih Pak Disko. Karena tadi disinggung Katolik itu 3 Tuhan ya. Ya, dalam kitab suci tidak ada tertulis itu 3 Tuhan. Maupun dalam pemahaman terkait yang tertulis juga tidak ada yang mengimani 3 Tuhan. Yang benar itu 1 Tuhan, yaitu Yesus. Terkait dengan Bapa, Firman, Roh Kudus, itulah Allah yang Esa itu. Bukan masalah bilangan, bukan masalah siapa yang lebih berkuasa, tidak. Allah, sesembahan yang benar itu kan dipanggil Bapa karena kenapa? Karena sejak kekekalannya ia telah maha ada. Jadi Bapa, Firman, Roh Kudus itu berbicara tentang karyanya yang bersifat kekal. Bahkan konsep keselamatan manusia itu sejak kekal. Ya dikonsepkan oleh Sang Pencipta itu. Bukan dia diperintah oleh siapa-siapa. Bukan karena kebutuhan dari makhluk ciptaannya, maka menyuruh ia buat konsep, tidak. Itu rancangannya itu sejak kekal ia merancang segala sesuatu. Bapa, Firman, Roh Kudus itu membahas terkait dengan karya dari Sang Pencipta itu, di mana dia menciptakan segala sesuatu atau menyampaikan segala sesuatu pesannya punya ciri khas. Artinya dengan cara ia berfirman. Itu ciri khas dari firman. Lah Bapa apa? Bapa itu panggilan atau sebutan, merujuk kepada eksistensi Sang Pencipta itu. Sang Pencipta yang benar itu Bapa. Firman itu merujuk kepada ciri khas dari karyanya itu. Ia menciptakan segala sesuatu melalui ia berfirman. Ia memberi tahu kepada para nabi dengan cara ia berfirman. Itu ciri khas dari firman-Nya. Roh Kudus itu simpel. Allah adalah roh. Maha hadir, maha melihat, maha mendengar. Setiap orang yang percaya kepada Bapa yang benar itu, maka hidupnya tentu berjalan di dalam jalan kebenaran. Hidupnya itu dituntun atau dibimbing oleh Roh Kudus. Kenapa dikatakan Roh Kudus itu ada di dalam Bapa dan Yesus? Karena itulah Allah yang benar, sesembahan yang benar, yang dipanggil Bapa. Apakah Bapa ini sosoknya lain, Roh Kudus sosoknya lain, Firman sosoknya lain? Tentu saja tidak. Ini masalah punya ciri khas masing-masing dalam konteks karya Sang Pencipta itu. Bukan 3 yang terpisah-pisah, terpencar. Betul yang dikatakan Pak Immanuel. Kalau kita membahas terkait dengan Sang Pencipta, kita tidak membahas terkait dengan bilangan, jumlah, angka, tidak. Karena bilangan, jumlah, angka, ruang dan waktu itu diciptakan oleh Dia.
Setelah adanya yang diciptakan, maka terciptalah ruang dan waktu itu. Coba kalau kita merujuk kepada eksistensinya, sebelum segala satu diciptakan, apakah dia butuh satu juga di situ? Mau satu dengan siapa dia? Makhluk atau jenis apapun belum diciptakan. Kenapa dikatakan satu tunggal? Kenapa? Ini adalah komitmen dia untuk menyembah kepada dia saja gitu loh. Bukan berarti dia itu bisa disandingkan dengan angka satu tunggal seperti benda juga, bukan. Ini hanya soal komitmen saja terhadap manusia. Ya, tidak ada Allah lain selain daripadaku. Hanya satu Allah, yaitu Bapa, yang bersumber dari dia segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Jadi ada angka kan. Kenapa dia membuat komitmen? Ya karena kita ini sifatnya, sabar ya, karena kita ini sifatnya ini fisik. Segala sesuatu disampaikan oleh dia agar kita yang terbatas ini kan mudah memahami. Begitu Pak. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan saja Pak. Ini narasinya kok jadi JO sih, mencerdaskan. Mencerdaskan ini kayaknya Katolik pembaharuan. Dia sudah jadi JO ini. Atau aku aja mungkin agak paranoid mengatakan dia JO. Tapi narasinya JO kan bro? Gak tahu Iya, ya. Begini saudara-saudara, ini narasi begini ya, JO ini, jangan sebelum- membuat praduga tak bersalah dulu ya. Istilahnya kalau saya itu suka menghibur orang sebenarnya ya. Ini untuk menghibur JO juga. Begini ya Calontong ya. Anda itu kan suka menilai yang bukan-bukan gitu loh. Bukan, saya sudah memberi Anda ruang dan waktu untuk bertanya. Inilah kebiasaan dari JO ini. Oh, udah JO Saya ya suka, membuat bro. hati Gak Anda. apa-apa bro. Begini, Aku begini. suka kok Calontong, dengan narasi begini. Anda tadi. Kalau memang itu membuat hati Anda itu senang, silakan Anda bertanya lagi gitu loh. Jangan buat satu kesimpulan yang buat spekulasi yang liar dulu gitu. Kita uji aja materi yang saya sampaikan tadi. Oh, kamu Ya. mengatakan begini begitu ya. Uji-uji Saya- aja, silakan. Saya coba menanggap dalam pandangan saya sesuai dengan Alkitab ya. Pandangan saya sesuai dengan Alkitab bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan hanya sekedar panggilan, tetapi juga pribadi. Roh Kudus itu bukan hanya simbol saja, tapi dia pribadi. Maka tadi saya belum selesai tadi kisah para rasul 5 ayat 3 itu saya bacakan. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Lalu dalam ayat yang terakhirnya itu, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Nah, dari ayat ini kita mendapat satu informasi bahwa Roh Kudus itu bukan simbol. Salah kalau kita memahami dia simbol saja. Tapi juga dia adalah pribadi Allah itu. Gitu loh. Maka Tritunggal itu sudah betul. 3 pribadi, 1 hakikat. Itu sudah betul. Saya minta waktu sebentar. Saya nggak lama karena Bro Zul ini bilang saya panjang sekali. Tapi saya buat singkat. Konsep Tritunggal, pemahaman Tritunggal itu bahwa bukan 3 Allah, tidak pernah ada 3 Allah. Walaupun ada 3 pribadi, tapi tidak 3 Allah. Saya kasih ilustrasi, ini ilustrasi hanya terbatas ya, nggak sempurna. Dalam segitiga sama sisi, kita tahu ya, di dalam segitiga itu ada 3 sudut yang berbeda. Anggap sudut 1, sudut 2, sudut 3. Nah, walaupun dalam segitiga sama sisi itu memiliki 3 sudut yang berbeda, tetapi tetap tidak pernah menjadi tiga segitiga, tetap satu segitiga. Dan ketiga sudut itu adalah sudut yang tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa terpisahkan. Karena kalau hilang saja salah satu sudut, maka dia bukan segitiga lagi, bukan segitiga sama sisi lagi. Nah, itu gambaran tentang kesatuan Allah Tritunggal itu yang sangat sempurna sekali. Jadi nggak mungkin terpisah itu, Bapa, Anak, Roh Kudus nggak mungkin pernah terpisahkan. Gitu loh. Maka ketika dia masuk ke dalam dimensi waktu menyatakan pribadinya itu, maka terkesan, saya memakai kata terkesan terpisah ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan itu.
ada suara dari sorga, ada Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, lalu Yesus dibaptis, seolah-olah terpisah, tapi tidak pernah terpisah. Gitu loh. Jadi itu yang dipahami dalam konsep Tritunggal, bukan Saya tiga mau Allah. nanya, saya cuma mau nanya ke Pak mencerdaskan aja gitu. Tadi saya suka dengan kata peran. Jadi Bapak ini hanya sebutan perannya Bapak, perannya anak, perannya Roh Kudus gitu ya Pak, mencerdaskan ya. Sekarang saya tahu peran ini kan peran yang berbeda-beda. Peran Bapak itu berbeda dengan peran anak. Peran anak kan berbeda dengan peran Roh Kudus. Betul nggak Pak mencerdaskan? Peran yang berbeda. Sebelum jauh melenceng, yang saya jelaskan tadi itu esensi Sang Pencipta ya, perlu digarisbawahi. Ya. Belum kita masuk penjelasannya kepada substansi terkait dengan apa karya yang saya bahas tadi. Iya. Saya dengar Kembali kata lagi peran. ya. Begini, Saya tadi sabar dulu. dengar Biar kata tidak peran. melebar ya. Biar saya itu tidak dipelintir nanti ucapan saya, kata-kata Oke. saya. Oke. Begini loh. Ketika baru sekarang sih saya mendengar bahwasannya Roh Kudus itu simbol ya. Menuduh siapa yang menuduh juga kita juga nggak tahu ya. Karena yang saya menurut hemat saya yang saya beritahu tadi adalah Bapa. Ini sebutan atau panggilan. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada eksistensi Sang Pencipta itu sendiri. Kenapa dia dipanggil Bapa? Ya karena bersumber dari dia segala sesuatu. Dan untuk dia kita hidup. Itulah esensi Bapa itu dalam konteks Sang Pencipta. Manusia kan memanggilnya kan Bapa. Lalu Roh Kudus itu apa? Kan begitu. Bapa, Firman, Roh Kudus. Sebentar, Firman dulu ya. Kembali lagi saya jelaskan. Sang Pencipta ini menciptakan segala sesuatu, menyampaikan pesannya. Ciri khasnya kan Firman. Firman itu apa? Ya Firman itu pikiran Bapa itu sendiri, Sang Pencipta itu sendiri. Yang adalah roh. Lah, roh ini Maha hadir, maha melihat, maha mendengar. Kan begitu. Karena Allah itu, Sang Pencipta itu maha mengetahui. Ya tidak ada titik celah di alam semesta ini yang tidak dikuasai oleh dia. Setiap orang yang percaya kepada Bapa yang benar ini, Allah yang benar ini yang kita panggil Bapa, itu hidupnya tentu, sudah otomatis. Dituntun di dalam jalan kebenaran. Karena dia sudah percaya, artinya segala sesuatu yang difirmankannya dia percaya. Lalu Roh Kudus itu, apakah cuma hanya itu? Ya dalam konteks di kejadian itu, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Allah yang adalah roh tadi, ia juga memberi hidup. Baik tumbuh-tumbuhan, binatang, baik daun berguguran tuh ya, itu menurut kehendak dia semua itu. Menurut pikiran dia semua itu. Bukan menurut alam. Alam ini kan ciptaan dia. Kembali lagi, bukan hanya simbol atau hanya sebutan itu terkait dengan Bapa, Firman, Roh Kudus. Ini ciri khas, ya ciri khas. Tapi kalau Bapa tadi, memang itu panggilan. Merujuk kepada eksistensi sesembahan yang benar. Apakah eksistensi sesembahan yang benar sudah cukup untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa? Semua orang, semua suku bangsa bisa mengklaim. Mereka juga punya sesembahan yang benar, kan? Semua orang bisa mengklaim. Tapi dalam konteks iman Kristen, sesembahan benar aja tidak cukup. Karena belum tentu sesembahan yang benar yang diklaim bahwasanya dia adalah sesembahan yang benar. Apakah bisa menyelamatkan manusia dari belenggu dosa atau tidak? Dalam Kristen sudah jelas, ia bergelar Tuhan, penguasa kalik langit dan bumi, melepaskan manusia dari belenggu dosa. Itulah makanya firman-Nya itu turun menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Ini konteks penggenapan yang saya bahas, tapi belum ke situ. Ini tadi yang saya jelaskan di awal kan esensi Bapa itu, esensi Sang Pencipta itu. Bukan bahas substansi apa itu Bapa, apa itu Firman, apa itu Roh Kudus dalam konteks karyanya itu nanti. Kenapa ada kata pribadi? Ya memang Alkitab sudah jelas mengatakan, ya anak memiliki kehidupan tersendiri. Begitu juga Bapa memiliki. Dalam konteks apa Alkitab menerangkan ini? Ini dalam konteks karyanya agar manusia itu dapat membedakan. Kalau Bapa itu eksistensi dari sesembahan yang benar, itu panggilan Bapa. Kalau Roh Kudus itu hadir dalam contoh ketika para murid itu Roh Kudus itu hadir berbentuk lidah api. Apakah kalau kita melihat sekarang lidah-lidah api yang bekas terbakar itu, apakah kita dapat kita katakan ini adalah Roh Kudus? Tentu tidak.
dalam bentuk teofaninya itu yang berbeda. Karena ia punya pribadi yang bekerja dalam teofani. Begitu juga firman. Firman Allah itu datang kepada para nabi. Itu dengan Allah itu memberikan segala sesuatu itu dengan berbagai macam cara. Ya baik suara, pendengaran, penglihatan. Begitu juga ketika Yakub, Abraham, itu firman Allah itu datang. Apakah firman Allah itu di luar dari Allah? Firman Allah itu pekerjaan Allah itu sendiri, bukan pekerjaan makhluk ciptaannya, tidak. Namun kehadirannya itu, bentuk dari penampakan ilahi itu yang bukan dia. Contoh, Musa melihat api. Apakah api itu kekal di situ? Kan tidak. Itu loh. Tapi api itu bukan dia. Apakah hakikat di balik itu adalah dia? Ya jelas, itu firman dia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Contoh kepada Yakub, yang bergulat dengan Yakub di sana dikatakan Tuhan yang bergulat dengan Yakub. Apakah kekal badannya di sana? Tidak. Hanya sebatas memberitahu doang. Habis itu badan itu udah hilang lagi. Apakah ketika Anda mengatakan Tuhan itu bergulat dengan Yakub, apakah itu Allah itu sendiri? Ya tentu kalau Allah itu sendiri ya ada ruang dan di mana ruang dan waktu dia terbatas. Seperti on off gitu loh. Contoh dia bergulat dengan Yakub setengah jam. Berarti dia off jadi Mahadir itu setengah jam. Kan tidak juga kan? Itu bentuk penampakan ilahi. Di perjanjian baru dikatakan di sana setelah berbagai macam cara Allah menyampaikan kepada para nabi. Firman-Nya itu menyampaikan kepada para nabi di zaman akhir ini, artinya ini Yesus ya. Anaknya lah yang menyatakan itu. Anak tunggal Bapa lah yang menyatakan, yaitu Yesus itu. Ya, yang menyatakan yang menggenapi itu semua. Bentuk teofani, penampakan ilahi, bentuk suara yang didengar oleh para nabi. Setelah Yesus kan tidak ada lagi nabi-nabi yang besar yang membuat suatu Injil atau apalah nabi yang besar, contoh seperti Musa atau siapa gitu ya. Tidak ada lagi kan. Artinya Yesus ini penggenapan sudah. Tidak ada lagi setelah Bro, itu gitu loh. oke. Saya cuma satu aja pertanyaan saya, bro, sebelum saya turun. Menurut Anda, apakah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang makan di Mamre bersama dengan Abraham, Allah yang bergulat dengan Yakub, itu adalah Yesus yang menyatakan diri 2000 tahun yang lalu? Allah yang sama atau